Saya akan presentasikan materi dari kuliah 8 April pertumbuhan ekonomi 2, teknologi di empiris dan kebijakan. Pada pertemuan sebelumnya sudah membahas dasar komunikasi. Kali ini kita akan melengkapi modul dengan variabel yang paling krusial bagi pertumbuhan jangka panjang, yaitu teknologi, serta melihat bagaimana teknologi bekerja dalam data dunia. Sebab kita itu memahami kekuatan pertumbuhan yang melalui model Solow. Pendahuluan dan tugas utama. Dalam bab ini ada tugas utama yang akan kita pelajari. Silahkan kita bahas. Pertama, kita akan membuat model Solow menjadi lebih realistis dengan memasukkan tujuan sebagai variabel eksogen. Kedua, kita akan melihat apakah teori yang kita pelajari sesuai dengan bukti empiris. Kita akan mengevaluasi bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi standar hidup masyarakatnya. Dan yang terakhir, kita akan sedikit keluar model Solow. Apa yang disebut dengan teori pertumbuhan. Tujuan utama kita kali itu menjadikan model Solow lebih realistis. Menambahkan variabel tadi, variabel bahas terlebih dahulu mengenai kemajuan teknologi dalam model Solow. Mari kita mulai dengan variabel baru, yaitu efisien tenaga kerja yang disebutkan dengan huruf E. Tenaga kerja pengetahuan masyarakat tentang model produksi. Efisiensi ini menjaminkan pengetahuan masyarakat tentang model produksi di mana produksi baru itu ini sebenarnya dalam huruf A, L, efisiensi ini menjaminkan pengetahuan masyarakat tentang model produksi teknologi baik, efisien, sehingga bekerja meningkat dalam model produksi. Kita tidak lagi hanya melihat jumlah pekerja, melainkan bekerja efektif, yaitu L kali E. Artinya, meskipun jumlah orang yang sama, jika teknologinya lebih baik, maka output yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Nah, kita mengasumsikan efisiensi pada tingkat E. Selanjutnya, kita membahas kondisi mapan macam. Dalam kondisi mapan atau steady state, kita sekarang memperhatikan variabel K. K itu adalah modal kerja efektif. Investasi ini sekarang berubah. Investasi pulang pokok biasanya harus menutupi depresiasi atau inflasi, tapi juga harus menutupi kemajuan teknologi. Bayangkan saja, setiap kali ada teknologi baru, kita perlu investasi tambahan bagi pekerja atau agar lebih efisiensi jika kondisi lambat secara saat investasi. Di semua faktor pengembangan modal itu, ilmu modal per pekerja efektif, tekan, K,
Fungsi setiap modal itu letakkan sama dengan S fungsi dari K dikurangi efisiensi ditambah utama sudah bagi dikali dengan K. Nah, ini investasi kelompok yang aku bahas tadi itu mencakup depresiasi untuk kalkulasi dan kemajuan dikali pada modal yang dikerjakan. Selanjutnya kita akan membahas dampak kemajuan teknologi. Apa dampak dari dalam model Slow yang baru ini, kita menemukan bahwa hanya kemajuan teknologi lah yang bisa menjelaskan standar hidup secara berkelanjutan. Tanpa teknologi, kemampuan dan pekerja akan berhenti di titik aman. Namun dengan teknologi dan ada untuk bekerja, untuk otot dan bekerja akan terus tumbuh semasa tingkat kini. Ini menjelaskan mengapa negara-negara bisa terus meningkatkan kesejahteraan meskipun berat bersama manfaat karena negara maju bisa terus meningkatkan kesejahteraan meskipun dalam populasi mereka sudah stabil. Sehingga pada konstan itu pertumbuhan di jika modal bekerja efektif dan efektif model adanya variabel tersebut mencakup output berupa kecil atau Y menekan yang tumbuh pada tingkat Y tadi dan pada output total atau Y tumbuh pada tingkat N ditambah Q. Kesimpulannya, hanya kemajuan teknologi yang dapat menjelaskan peningkatan standar hidup berkelanjutan. Dari teori, sekarang kita membahas dari teori sampai dengan sekarang mari kita bandingkan dengan prediksi pertumbuhan seimbang, di mana modal pekerja tumbuh pada tingkat yang sama. Dan data di Amerika Serikat membuktikan hal itu. Kita juga mengenal konsep konvergensi dan menemukan bahwa negara-negara karakteristik ekonomi yang lebih cenderung saling mengejar selain itu berbeda orang. Selain itu, perbedaan kelaparan negara biasanya disebabkan oleh dua hal. Pertama itu perbedaan akumulasi progresi atau perbedaan efisiensi dalam menggunakan modal tersebut yaitu teknologi. Di next kita akan membahas studi kasus pertambangan. Salah satu perdebatan yang menarik adalah apakah pedagang bebas untuk pertumbuhan. Studi empiris menunjukkan bahwa negara-negara yang ada perdagangan internasional cenderung tumbuh lebih cepat. Mengapa? Karena perdagangan dekat transfer teknologi dan spesialisasi. Klasiknya adalah Vietnam atau Jepang yang mengalami lompatan ekonomi setelah buka diri. Ini membuktikan bahwa isolasi ekonomi justru menghambat kemajuan teknologi. Pedagang Adam Smith menjelaskan spesialisasi, lalu pedagang Amerika efisiensi. Yang akan mendorong bagaimana pemerintah bisa campur tangan. Pertama, melalui evaluasi tabungan, kita menggunakan konsep kaidah Master Golden. Kita membandingkan produktivitas barang
Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, jika produktivitas modal dikurangi dengan efisiensi lebih besar dari pertumbuhan ekonomi, kurang modal, dan penurunan pemerintahan bisa lebih mengeluarkan serta anggaran atau memberikan insentif pajak untuk investasi. Atas investasi, alokasi dan alokasi investasi menyeimbangkan modal fisik dan modal manusia. Modal manusia itu sudah efisiensi, kualitas sumber, dan pemerintah jika korupsi atau efisiensi. Studi khusus kolonialisme, institusi multi seringkali berangkat dari pola kolonialisme di masa lalu. Menurut teknologi itu melalui pemerintahan dan subsidi yang sekarang kita bahas studi khusus dunia penanganan dan ekonomi secara global. Ada beberapa teori, ada beberapa teori paham apa masalah pengukuran. Ini GDP tidak bisa memperbedakan masih digital seperti internet hingga atas. Kedua, goncangan harga minyak yang mengganggu produksi. Ketiga, ada penurunan kualitas pendidikan atau bekerja di beberapa wilayah. Yang keempat adalah teori keringnya gagasan yang menyatakan bahwa inovasi besar semakin sulit dan mahal dilakukan dibanding masa lalu. Selanjutnya, akan 2024 pemilu. Ada kritik terhadap kota Solo. Solo itu menganggap teknologi sebagai variabel eksogen atau dari luar sistem. Modal dasarnya sendiri sangat mengasumsikan pengamalian dan pengawasan bukan MI2 sektor, memisahkan sektor produksi barang dan sektor riset atau pendidikan, dan keputusan pengembangan R&D pertumbuhan didorong oleh keputusan bersifat berinovasi. Selanjutnya kita bahas keseluruhan bagian terakhir dari akuntan. Di sini kita akan membedah dari mana asal pertumbuhan GDP suatu negara. Apakah dari pertambahan mesin, modal lagi, atau tenaga kerja, orang tenaga kerja, atau dari total faktor produktivitas atau teknologi. Kita bisa melihat contoh empat macam Asia seperti Singapura dan Korea Selatan. Ternyata pada awal pertumbuhan mereka itu sangat akumulasi modal yang masif, yaitu kerja keras dan tabungan sebelum akhirnya pada inovasi teknologi. Ini adalah rumus persamaan dan sendiri. Sekarang, sebagai penutup,
Yang utama dari bab 8 itu sebenarnya bahwa aku masih muda dan penting, tapi kemajuan teknologi adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kebutuhan panjang. Kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah harus diarahkan menciptakan institusi yang kuat dan iklim yang mendukung inovasi. Bukan hanya soal menambah jumlah, tapi soal meningkatkan kualitas cara kita bekerja. Baiklah, dapat aku sampaikan pada materi pelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan salah dan kelirunya saya